Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan aplikasi keuangan berbasis VBA makro yang telah kami buat menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Wulansari dengan NIM akhir 4003 dan rekan saya Budi Sudrajat dengan NIM akhir 4023. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pencatatan dan pengolahan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu sheet pemasukan, pengeluaran, laporan keuangan, pivot table, dan dashboard. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan memulai dari fitur pemasukan dan pengeluaran. Pertama, saya akan menjelaskan sheet pemasukan. Sheet pemasukan digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas yang terjadi. Pada menu ini, pengguna dapat memasukkan data seperti tanggal transaksi, nomor bukti, uraian transaksi, dan jumlah pemasukan. Setelah data diinput, VBA Makro akan membantu menyimpan data secara otomatis ke dalam database sehingga pengguna tidak perlu melakukan pencatatan berulang secara manual. Selanjutnya terdapat sheet pengeluaran. Sheet ini berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Cara penggunaannya hampir sama dengan sheet pemasukan, yaitu pengguna menginput tanggal, nomor bukti, uraian, dan jumlah pengeluaran. Dengan adanya fitur ini, seluruh pengeluaran dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Berikutnya adalah sheet laporan keuangan. Pada sheet ini, sistem akan mengolah data pemasukan dan pengeluaran yang telah diinput sebelumnya. Melalui VBA Makro, laporan dapat dibuat secara otomatis berdasarkan periode yang dipilih pengguna. Laporan ini menampilkan informasi transaksi secara rinci, total pemasukan, total pengeluaran, serta saldo akhir sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan dengan lebih mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur laporan keuangan yang terdapat pada aplikasi ini. Pada sheet laporan keuangan, pengguna dapat menampilkan laporan berdasarkan periode tertentu yang diinginkan. Data yang ditampilkan berasal dari transaksi pemasukan dan pengeluaran yang sebelumnya telah diinput oleh pengguna. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana proses berjalan di dalam VBA Makro. Sebelumnya kita buka menu developer terlebih dahulu dan membuka Visual Basic Editor untuk melihat kode program yang digunakan dalam pembuatan laporan. Proses pembuatan coding laporan dibagi menjadi 8 tahap. Yang pertama adalah deklarasi variabel. Pada bagian pertama, saya mendeklarasikan variabel yang akan digunakan selama program berjalan. Variabel worksheet digunakan untuk menghubungkan program, sheet pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan. Selain itu, terdapat variabel tanggal awal dan tanggal akhir untuk menyimpan periode laporan, variabel saldo awal dan saldo berjalan untuk perhitungan keuangan, serta beberapa variabel counter yang digunakan dalam proses perulangan dan pengolahan data. Yang kedua adalah setup worksheet dan validasi. Pada tahap ini, program mencari dan menghubungkan sheet yang dibutuhkan menggunakan perintah sheet worksheet. Setelah itu, dilakukan validasi untuk memastikan ketiga sheet benar-benar tersedia. Jika salah satu sheet tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan kesalahan dan proses dihentikan agar tidak terjadi error saat program dijalankan. Yang ketiga adalah ambil tanggal dan bersihkan laporan lama. Pada bagian ini, program mengambil tanggal awal dan tanggal akhir yang diinput oleh pengguna pada sel B4 dan B5. Sebelum melanjutkan proses, VBA memeriksa apakah data yang dimasukkan benar-benar berupa tanggal. Setelah itu, laporan lama dibersihkan menggunakan clear content sehingga data sebelumnya tidak tercampur dengan laporan yang baru dibuat. Format dan conditional formatting lama juga dihapus agar tampilan laporan tetap rapi.
Yang keempat adalah hitung saldo awal. Tahap ini digunakan untuk menghitung saldo sebelum periode laporan dimulai. Program membaca seluruh transaksi pemasukan yang terjadi sebelum tanggal awal lalu menjumlahkannya. Setelah itu, program membaca seluruh transaksi pengeluaran sebelum tanggal awal dan mengurangkannya dari saldo. Hasil akhirnya menjadi saldo awal periode yang nantinya ditampilkan pada laporan. Yang kelima, hitung transaksi pada periode terpilih. Pada tahap ini, VBA menghitung berapa banyak transaksi yang berada dalam rentang tanggal yang dipilih. Program melakukan looping pada data pemasukan dan pengeluaran lalu memeriksa apakah tanggal transaksi berada di antara tanggal awal dan akhir. Jumlah transaksi yang ditemukan akan disimpan pada variabel transcount. Yang keenam adalah pemeriksaan data dan pembuatan laporan. Setelah jumlah transaksi diketahui, program memeriksa apakah terdapat data yang dapat diproses. Jika tidak ada transaksi maupun saldo awal, maka program menampilkan pesan bahwa tidak ada data yang tersedia. Jika terdapat data, program akan melakukan array bernama allTransaction. Array ini digunakan untuk menggabungkan data pemasukan dan pengeluaran ke dalam satu tempat penyimpanan sementara. Setelah seluruh data masuk ke array, program melakukan sorting atau pengurutan berdasarkan tanggal transaksi menggunakan nested loop. Tujuannya agar laporan ditampilkan secara kronologis dari transaksi awal hingga paling akhir. Kemudian, program menghitung saldo berjalan setiap pemasukan dan akan menambahkan saldo, sedangkan setiap pengeluaran akan mengurangi saldo. Hasil saldo tersebut ditampilkan pada kolom saldo sehingga pengguna dapat melihat perubahan saldo setelah setiap transaksi. Menurut saya, bagian paling penting dari program ini adalah pada tahap ke-6 ini. Karena pada bagian ini, VBA menggabungkan data pemasukan dan pengeluaran ke dalam array, mengurutkan transaksi berdasarkan tanggal, kemudian menghitung saldo berjalan secara otomatis. Yang ketujuh adalah membuat baris total. Pada bagian ini, program membuat baris total secara otomatis di bawah transaksi terakhir. VBA menggunakan fungsi sum untuk menghitung total pemasukan dan total pengeluaran. Selain itu, saldo akhir juga ditampilkan berdasarkan hasil saldo berjalan terakhir sehingga pengguna dapat langsung mengetahui posisi keuangan pada akhir periode. Nah, yang terakhir adalah format tampilan atau styling. Tahap ini adalah mempercantik tampilan laporan. Program mengatur format mata uang rupiah pada kolom nominal, memberikan warna selang-seling pada baris data agar lebih mudah dibaca, mengatur perataan teks, serta menambahkan conditional formatting pada kolom saldo. Jika saldo bernilai positif, maka angka akan berwarna hijau, sedangkan saldo bernilai negatif, maka angka akan berwarna merah. Setelah seluruh proses selesai, sistem menampilkan pesan bahwa laporan keuangan berhasil diperbarui. So, kita saja coba ke laporan keuangannya, tombol ini untuk membuat laporan. Tombol ini untuk membersihkan laporan. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pivot table. Pivot table digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis data transaksi secara lebih cepat. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat ringkasan data berdasarkan kategori tertentu tanpa harus menghitung secara manual. Misalnya untuk mengetahui total pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode atau transaksi berdasarkan kegiatan tertentu. Fitur terakhir adalah dashboard. Dashboard merupakan tampilan visual yang menyajikan informasi keuangan dalam bentuk grafik dan indikator. Pada dashboard, pengguna dapat melihat total pemasukan, total pengeluaran, serta saldo akhir secara ringkas. Selain itu, grafik yang tersedia memudahkan pengguna dalam menganalisis tren keuangan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang ditampilkan.
akan menerangkan dashboard keuangan PT Putri Amarta periode Januari 2025. Pada pojok kiri atas ada total penerimaan sebesar 64% total penerimaan yang didapat dari penjualan dan 36% lainnya dari jasa konsultasi, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan piutang usaha dengan total keseluruhannya adalah Rp 56.750.000. Selanjutnya ada bahkan total pengeluaran dengan total pengeluaran 24.300.000 dari mayoritas dana yang dikeluarkan yaitu untuk gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan sewa gedung. Itulah yang mayoritas. Selanjutnya ada total saldo yang pojok kiri bawah sebesar 30.800.000 yang didapat dari selisih antara pemasukan tadi 56.750.000 dikurangi pengeluaran 24.300.000. Selanjutnya ada total transaksi sebanyak 28 dengan nominal terbanyak pada bulan Januari tanggal 31 tahun 2025 pada bagian pojok kiri bawah. Keunggulan utama aplikasi ini terletak pada penggunaan VBA Makro yang mampu mengotomatisasi berbagai proses, mulai dari penyimpanan data, pengolahan transaksi, hingga pembuatan laporan dan dashboard. Dengan demikian, pengguna dapat menghemat waktu, meningkatkan akurasi data, dan memperoleh informasi keuangan secara lebih cepat. Dari aplikasi yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu membantu mengelola keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya fitur pemasukan, pengeluaran, laporan keuangan, pivot table, dan dashboard, pengguna dapat melakukan pencatatan sekaligus analisis keuangan dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.